Ya, memang angka yang cukup fantastis, sekitar 1.750 triliun rupiah. Ini angkanya kalau sudah dirupiahkan dari data yang kemudian muncul ke publik. Kemarin Harian Kompas juga membahasnya sebagai headline atau di halaman utama. Nah, ini adalah dana yang sedang dipersiapkan dalam bentuk rencana peraturan presiden, sudah dimajukan menurut data-data yang kami terima ke istana untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Nah, bagaimana seluk-beluk hingga angka ini muncul? Masih juga sebenarnya masih sebagai sebuah pertanyaan yang muncul di publik. Kira-kira dengan anggaran tersebut Indonesia akan punya kekuatan alutsista seperti apa? Ini juga sebetulnya kita ingin tahu blueprintnya seperti apa. Kami akan coba membahasnya dari sisi anggaran yang besar ini bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Rizaldi, juga pengamat atau analis pertahanan dan militer, Mbak Koni Rahakundini. Selamat pagi Mbak Koni, selamat pagi Mas Bobi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya. Koni. Pagi-pagi Pak Bobi, apa kabar Mas Ya. Bayu? Mbak Koni jangan bosan ya dipanggil terus, salah satunya oleh Kompas TV begitu, malam juga, pagi juga. Pelan-pelan saya sebagai publik begitu dan juga pemirsa Sapa Indonesia ingin tahu mengapa beberapa anggota Komisi 1 seperti Mas Bobi dan juga Mbak Koni concern betul terhadap angka yang besar ini didapat dari pinjaman luar negeri untuk alutsista kita. Tapi Mbak Koni kemarin di hari Minggu di Harian Kompas, Mbak Koni bilang mendukung sebetulnya, tetapi ada beberapa catatan begitu yang Anda ingin sampaikan. Poin-poinnya saja agar kami orang awam ini mengerti mengapa Mbak Koni begitu concern soal ini. Mbak Koni. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Bayu. Jadi begini, saya sangat mendukung lahirnya anggaran pertahanan yang bersifat revolusioner. Iya. Ini Ini revolusioner ya dari sisi gagasan ya menurut Anda ya? Dari segi gagasan sangat revolusioner. Ini hebat sekali tembusannya. Mendapatkan KE dari Qatar, ini negara yang nggak pernah kita pikirkan. Ya. Jumlahnya hampir sebegitu besar. Buku saya di 2007 itu sudah minta anggaran pertahanan naik 29% dari GDP. Hari ini naiknya menjadi sekitar 10-11% GDP. Berarti kan mendekati mimpi saya. Yang saya tuntut adalah keterbukaan mengenai anggaran. Dan ini tidak ada hubungan dengan rahasia negara. Gini ya. Nggak ada hubungannya dengan rahasia negara ya? Enggak dong. Jadi ini boleh diungkapkan sebetulnya. Oke. Jadi gini, ketika sebuah renca terjadi, itu adalah lahir daripada visi negara itu mau apa. Kepentingan nasionalnya mau kemana. Contoh, Presiden Jokowi minta kita menjadi negara poros maritim dunia. Anggaplah itu. Nah, ketika menjadi negara poros maritim dunia, ada dua pilihan. Kita menjadi negara yang bermain di kawasan, atau kita bermain di dua samudra, seperti tuntutan nawacita. Keduanya memerlukan alat peralatan yang berbeda. Contoh, kalau kita bermain di dua samudra, kita mesti punya kapal induk, nggak bisa nggak? Kalau kita bermain di kawasan, ya kan? Kalau kita bermain di kawasan, kita cukup punya kapal-kapal yang signifikan demikian juga surveillance, gitu kan? Ini yang menjadikan pertanyaan saya, gitu. Apakah tiba-tiba dalam 2,5 tahun ini kita bisa merubah secara dramatik peralatan pertahanan kita yang lahir tanpa visinya kita tahu apa? Gitu kan? Kenapa saya sesuaikan ke sana? Karena angkanya itu nggak mungkin dipenuhi. Dan harus dipahami, ketika saya bilang angka ini tidak mungkin dipenuhi dalam 2,5 tahun, saya ini sudah berbicara dengan Menteri Bappenas langsung. Saya sudah berbicara dengan tim presiden, gitu kan? Jadi kalau sekarang saya diserang dianggap saya itu menentang, ini salah betul. Yang kedua pertanyaan saya, apa hubungannya antara anggaran yang harus habis di 2024 dengan nama Renstra Khusus 2020-2024 dengan lahirnya PT TNI. Jangan salah ya, PT TNI itu pertama dibantah oleh Kemhan, dibantah keras, saya dianggap bohong. Sekarang terbukti PT-nya ada, surat dari Prabowo Subianto, tanda tangannya beliau sebagai Menhan, kepada seseorang atau kepada sebuah negara, itu jelas-jelas mencatatkan bahwa PT TNI itu berdiri di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan, bergerak di bidang salah satunya acquisition pertahanan, yaitu pengadaan. Nah, ini yang saya pertanyakan, ini juga melanggar undang-undang. Jadi jangan dipisahkan antara 1.760 triliun dengan lahirnya PT TNI dan dengan satu lagi ya, barusan Bu Mega bicara tentang bullying. Ini yang saya heran. Dari tadi malam tiba-tiba muncul segala macam bulian tentang saya, termasuk urusan saya pribadi, dari bocor dari pengadilan militer. Setelah ini saya akan menghadap Panglima TNI karena ini sudah nggak benar. Saya sedang bertanya tentang hak saya sebagai rakyat, mempertanyakan kepada Menteri Pertahanan, mau kemana uang ini dipakai, kenapa kemudian bergerak sebuah gerakan
yang mengangkat isu dari pengadilan militer bisa keluar di publik. Gitu. Jadi menurut saya, dengan serangan kepada saya pribadi, saya seperti Bu Mega. Kalau serangan saya kepada pribadi makin kuat, saya makin yakin ada permainan. Kalau enggak, kenapa mesti saya yang diserang? Dari 2007, saya telah mendampingi beberapa menteri pertahanan. Pak Yono Sudarsono, Pak Sugiantoro, kemudian Pak Riam Mizat, Pak Yono Sudarsono. Semua bersama saya dengan bekerja dengan baik. Kalau ada pertanyaan dari akademisi dijawab dengan baik, sama seperti Pak Menteri Bappenas dijawab dengan baik. Lah, ini saya nanya kok malah dianggap menyerah, kan jadi aneh. Ya. Saya mengerti, Mbak Koni. Ini kalau Mbak Koni kemudian begitu banyak informasi, ya Mas Bobi ya, memang saya mengerti nih, Mbak Koni memang banyak bicara berkaitan dengan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan militer dan pertahanan kita, dan ingin bertanya sebagai peneliti, sebagai akademisi yang selama ini berkutat di soal ini. Tapi saya mungkin nggak bisa semuanya nih. Ya Mbak Koni, silakan. Gini, saya itu sebagai akademisi, saya punya tugas membuat masyarakat itu menjadi pintar, mencintai tanah airnya, mengerti kenapa TNI mesti kuat. Tetapi juga mengedukasi masyarakat, jangan sampai anggaran besar seperti itu tidak dikawal. Harus dikawal karena bahayanya banyak gitu loh. Ya, jadi saya meyakinkan bahwa Mbak Koni hari ini mengkonfirmasi bahwa apa yang Anda sampaikan ini adalah semacam kritik membangun agar angka yang senilai ini betul-betul bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pembelanjaan alutsista kita. Kira-kira gitu ya Mbak Koni ya? Ya. Demikian, betul. Ya, saya mungkin nggak bisa semuanya nih. Dari informasi yang saya dapat barusan dari Mbak Koni, banyak sekali hal-hal yang Mbak Koni sebetulnya sebutkan begitu. Tapi saya fokus dulu ke anggaran bagi pemahaman saya saja sebagai rakyat lah begitu. Mas Bobi, apakah, koreksi saya kalau saya salah ya, Mbak Koni dan juga Mas Bobi, rencana ini sudah dibahas oleh Komisi 1 karena sepemahaman saya ini sudah sampai ke istana. Jadi ini kan adalah rencana peraturan presiden yang akan kemudian menggolkan upaya pinjaman luar negeri atau kredit ekspor ini untuk kemudian membeli peralatan alutsista ini. Apakah Komisi 1 sudah mengetahui persis detail apa yang disampaikan Mbak Koni tadi? Dalam bayangan saya kan ini harus dibicarakan, ini dananya besar begitu, pinjaman luar negerinya berarti adalah kewajiban nanti kita semua, rakyat Indonesia kan juga ikut mencicil dalam tanda petik untuk kemudian selama sekian tahun. Ini Komisi 1 sudah tahu, yang Mbak Koni tanyakan tadi kepada publik juga, belinya untuk apa, sudah sesuai nggak dengan perencanaan kita, keinginan kita, ini mau apa blueprintnya, Indonesia ini mau jadi negara yang kuat militernya seperti apa, Mas Bobi? Terima kasih Mas Bayu, Bu Koni, selamat pagi. Ini sepertinya memang Bu Koni ini selalu 10 langkah di depan ini. Iya itu makanya saya mau pelan-pelan Mas Bobi. Jadi kalau kami di Komisi 1 ini kami akan membahasnya jam 10 nanti rapat dengan Kemenhan dan juga Panglima TNI mengenai yang tadi disampaikan ada rencana. Karena ini kan terus terang suratnya itu kan kami juga belum tahu, kita cuma tahu dari media bahwa ada Renstra 2020 sampai 2044 yang sampai 1.700 triliun sekian. Nah padahal kalau kami ini kan satu yang disampaikan oleh banyak rekan-rekan saya, kami ini kan terbatas kewenangannya semenjak keputusan MK tahun 2014. Jadi dalam konteks postur pertahanan ini kita pasti, saya juga sebagai badan anggaran, memastikan bahwa anggaran pertahanan itu adalah berdasarkan capability based defense. Jadi pengalokasian anggaran untuk pertahanan ini tidak akan mengorbankan kebutuhan anggaran untuk meningkatkan IPM kita misalkan, indeks manusia. Nah, jadi pertama dalam kebijakan fiskal yang sudah disampaikan dalam paripurna minggu lalu, saya juga bingung ini 1.700 triliun yang mana ini barang ini, kita nggak lihat. Karena kita ini kan rencana mungkin boleh-boleh aja sebagai doa ya, rencana boleh-boleh saja. Tetapi dalam legal formal, di dalam badan anggaran yang kita lihat ini dalam rencana kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun 2022 ini memang belum terrefleksikan. Memang ada kenaikan, tapi jumlahnya pasti tidak sefantastis itu. Jadi Komisi 1 belum tahu dan hari ini ada jadwal bertemu dengan Kementerian Pertahanan
Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo mungkin juga hadir, juga Panglima TNI, ini semua baru akan ditanyakan. Jadi saya menyebutnya apa ini, puzzle ini juga baru diketahui Komisi 1 dan hari ini jam 10 kalau semua sesuai rencana ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di Komisi 1. Begitu Mas Bobi ya? Iya, jadi gini, radarnya Bu Kony ini kan sampai 2024. Ya. Sedangkan pembahasan kita di Badan Anggaran yang harus kita sahkan memiliki keterikatan hukum itu adalah sampai tahun 2022. Jadi ini kan ini dari horizon ini berbeda. Nah, memang ada kenaikan. Kita lihat di anggaran postur Kemhan itu ada kenaikan. Ya adalah beberapa mungkin 10 triliun ada, tetapi tidak sebesar 1.700. Oleh karenanya dalam rapat nanti memang disebutkan ada renstra 2020-2024 ya. Oke. Apakah pinjaman luar negeri untuk membeli alutsista baru pertama kali terjadi dalam sejarah anggaran Indonesia dan apakah ini hal yang wajar, Mas Bobi, menurut Komisi 1? Ini sudah lama sekali. 98 ada menurunnya sampai drastis pinjaman luar negeri untuk pengembangan postur pertahanan. Nah, ketertinggalan 10 tahun ini karena kita melihat kan alutsista kita ini masih banyak buatan luar negeri. Ya. Kita yang disebutkan Bu Kony ini masih belum efisien. Ya, bagaimana mau efisien? Kalau bahan bakunya saja masih impor dari luar negeri, teknologinya kita masih belum punya. Alhasil produk yang dibuat pasti lebih mahal dibandingkan impor. Ya. Sedangkan industri swasta nasional ini belum memiliki peran yang sangat optimal. Nah, semua ini kan adalah di level eksekutif lah. Kalau kami di level parlemen, kita memastikan bahwa tingkat kesiapan itu belum 100%. Sekarang ini baru 60%. Apalagi kalau namanya senjata diawaki seperti heli, pesawat, tank itu bahkan bisa sampai cuman hanya 33-40% saja. Nah, ketertinggalan postur inilah yang memang memerlukan pembiayaan yang revolusioner. Tetapi itu tadi, revolusioner ini gas ini juga ada remnya. Remnya itu adalah ya budgeter selama per tahun. Nah, ini yang ingin kita bilang, apakah benar misalkan ada revolusioner bisa dapat 1.700 triliun. Kan 1.700 triliun itu pinjaman luar negeri itu harus ada pendampingnya, dana pendampingnya. Nah, inilah kontrolnya kita. Nah, kalau misalkan ada misalkan 1.700 ya kalau namanya doa pasti kita akan dukung terus, tapi kan realitasnya ini bagaimana bayarnya, bagaimana pendampingannya, bagaimana pengalokasiannya. Nah, kalau soal masalah bekas atau baru itu kan kita punya instrumennya undang-undang yang tadi disampaikan Bu Kony. Kalau masih beli lagi bekas, diperiksa lagi post audit oleh BPK yang merupakan itu kan udah ada hukumnya. Terbayang. Sedikit lagi Mas Bobi. Pagar ini kita yang ingin pastikan. Ya, sedikit lagi Mas Bobi dan juga Mbak Kony, nanti Mbak Kony juga ikut menambahkan. Pemahaman kami lagi sebagai publik. Kalau pinjaman luar negeri ini adalah revolusioner dan dimungkinkan begitu, kemudian apakah, ini pertanyaan publik, tidak hanya Mbak Kony yang kemudian hari ini di halaman 15 Harian Kompas hari ini pun dibahas beberapa analis dari berbagai lembaga yang kemudian mengomentari rencana pembelian alutsista dengan dana yang fantastis ini, mengatakan mengapa begitu seperti buru-buru. Kan kita membayangkan nih, rencana 25 tahun kok harus dieksekusi 2,5 tahun. Kira-kira begitu kan Mbak Kony? Nah, Mas Bobi, apakah ini hal yang wajar? Apa yang membuat ini begitu mendesak? Mas Bobi, apakah Komisi 1 juga akan tanya ini? Pasti, karena gini, kita melihatnya bandingkan dengan mana. Kalau kita perbandingan dengan negara Uganda di Sudan, pasti emang luar biasa besar. Tapi kalau dibandingkan Singapura atau Malaysia, itu tadi, kita itu sudah ketinggalan postur 10 tahun. 98 sampai 2008 tidak ada modernisasi. Tingkat kesiapan rendah, pemakaian senjata yang diawaki melewati batas umur pemakaian itu sudah ada. Dan paling utama, kalori prajurit 3.600 per hari itu pun masih banyak yang belum tercukupi dan rasio senjata prajurit 1:1. Ya, jadi Mas Bobi, 2,5 tahun dieksekusi itu wajar atau enggak? Kalau bisa ya bagus. Masa kita tidak mendukung kalau bisa? Makanya saya rasa juga Bu Kony kalau bisa, masa nggak didukung? Cuman tinggal, ya benar nih. Karena kita lihat di dalam terrefleksikan dalam anggaran tahunan,
Ya, yang mana yang 1.700 kita juga bingung juga. Naiknya sih ada naik, cuman naiknya itu ya tidak terlalu signifikan portion lah kalau dibandingkan. Makanya kalau dibandingkan dengan negara-negara Rwanda atau di mana sana. Ya, oke, terbayang. Jadi dari sisi Malaysia jauh kita masih. Ya, dari sisi sumber pendanaan ini dari luar negeri itu bisa saja dilakukan revolusioner, tapi waktunya juga. Kalau Mas Bobi, saya tangkapnya adalah apa mungkin terjadi dalam 2,5 tahun dana sebagian besar bisa dihabiskan begitu. Mbak Koni kalau miliar dolar. Betul. Kalau dari Mbak Koni 2,5 tahun itu mungkin atau tidak? Atau mengapa Anda menyampaikan bahwa hal tersebut Anda pertanyakan dalam 25 tahun jadi 2,5 tahun? Mohon maaf nih, saya rakyat biasa saja begitu. Saya kalau dibilang itu harus habis 2024. 2024 tuh kepala saya pilpres lagi gitu. Apa ada hubungannya? Kira-kira begitu. Saya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Mbak Koni. Mas Bobi saya jawab ya. Mungkin agak berbeda karena Pak Bobi belum pegang renstranya. Sehingga apa yang saya menjadi perhatian saya menurut Pak Bobi masih revolusioner. Begini, buat saya anggaran sebesar 124 miliar dolar di mana 80-an miliar dolarnya untuk pengadaan alat Malhankam dan itu dikonfirmasi oleh jenderal yang mengundang saya ke PT TNI. Sekali lagi PT TNI mesti sebutnya karena ini berarti ada hubungannya karena yang menerangkan kepada saya tentang pengadaan adalah jenderal di PT itu. Tapi yang ada menarik buat saya, pembayaran bunga itu telah dihitung selama 5 tahun, 5 renstra. Jadi pembayaran bunga itu sampai 2044 sebesar 13 miliar dolar, oke? Yang lebih gila lagi, dana kontingensi 32 miliar dolar itu sudah dihitung juga selama 5 renstra. Jadi di renstra ini sudah jelas itu semua sudah dihitung begitu ya, Mbak Koni ya? Maksudnya begini Pak Bayu, nggak mungkin angka ini muncul jika belum tahu barangnya apa. Nggak mungkin. Bagaimana dia bisa menghitung misalnya bunga sebesar 13 miliar dolar? Kan bunganya mesti jelas dari barang apa, itu nomor satu. Kedua yang agak aneh, kalau sampai diadakan, tadi malam dalam diskusi Kompas TV dinyatakan oleh pihak Komisi 1, itu bukan pengadaannya 2,5 tahun, tapi memang pengadaannya akan lama dibayar di depan. Tidak ada negara gila yang akan bayar jangka 25 tahun untuk sebuah pengadaan yang harus dilakukan dalam 2,5 tahun. Kenapa? Teknologi, apalagi teknologi militer, itu bergerak sangat cepat, sama seperti handphone. 6 bulan, setahun, 2 tahun, apalagi puluhan tahun itu sudah berubah sangat gitu. Kayak SSIX misalnya, kenapa saya nggak setuju dari awal? Buat saya nggak masuk akal, pesawat tempur ditunggu 18 tahun. Di era dia jadi, mungkin kita udah pakai pesawat tempur. Nggak usah pakai pesawat tempur lagi, udah pakai stealth aja, seperti atau nggak pakai Iron Dome misalnya. Nah, kembali, jawaban bahwa ini kalau kita ingin tahu barang apa yang mau dibeli dianggap rahasia negara, itu nggak masuk akal saya. Rahasia negara itu kalau kita pengen tahu strateginya, taktiknya, deployment-nya gitu kan. Dan semua hal terkait itu. Tetapi untuk tahu benda apa yang mau dibeli, itu kita wajib dong. Bagaimana mungkin sekarang kita harus bayar utang 1.760 triliun, ya kan? Selama 25 tahun atau saya nggak tahu berapa tahun. Kemudian kita nggak boleh tanya. Yang kedua, ketika saya ditelepon oleh Pak Menteri Bappenas, Pak Menteri Soeharto Mono Arfa, beliau yang telepon saya, bukan saya telepon beliau. Beliau menyatakan dengan jelas, dengan rinci, begini loh Mbak, aku bisa terangkan tentang 20 miliar dolar. Berarti yang tahap pertama akan turun. Jadi di dalam renstra ini, walaupun judulnya 2020-2044, yang dibahas dalam semua pasalnya hanya sampai 2024. Aneh kan? Judulnya sampai 44, tapi pasalnya hanya sampai 2024. Nah, beliau menjelaskan kepada saya dengan tenang, dengan ketawa-ketawa, dalam 25 menit tentang bagaimana 20 miliar dolar itu hadir. Dalam hitungan Bappenas. Ketika saya tanyakan, Pak Menteri, kalau gitu yang 104 miliar dolar dari mana ya Pak Menteri? Beliau jawab, Mbak, kalau itu Mbak mesti tanya Kementerian Pertahanan, gua juga nggak tahu. Nah, sekarang Anda bayangkan, Menteri terkait yang ngurus KE, itu nggak tahu 104 miliar dolar itu dari mana. Makanya saya tanya kepada Menteri Pertahanan, makanya saya bersedia untuk bertemu Pak Prabowo. Nah, sekarang pertemuannya dibatalkan terus, saya malah dibully, dianggap tidak setuju. Pak Bobi tahu betul saya lah, betul lah Pak Bobi, kita sama-sama udah kerja bareng gitu. Yang paling ribut kalau naikin anggaran pertahanan itu paling saya gitu. Saat orang nggak setuju saya malah dorong. Tetapi kita nggak boleh jor-joran dan kita harus awasi. Dan nggak boleh berlindung di balik kerahasiaan. Anggaran itu bukan rahasia karena rakyat yang mesti bayar. Yang mesti rahasia itu nanti urusan dia mau dipakai kemana, bagaimana gitu kan.
taktik perangnya itu memang kita nggak boleh tahu gitu loh. Jadi jangan pernah mau kita dibohongi, berlindung di balik kerahasiaan negara. Yang kedua sekali lagi, saya pertanyakan tentang kehadiran PT TNI. Karena itu dibantah keras, tapi kemudian saya membuktikan ada surat Pak Prabowo yang menyatakan bahwa PT TNI lahir dari yayasan, dan itu melanggar undang-undang yayasan. Kedua, PT TNI wajib melakukan acquisition, dan kalau keterangan jenderal itu adalah 2 ya, yang akan diakuisisi oleh PT TNI. Kapal selam dan juga Rafale, pesawat tempur. Dan jumlahnya nggak sedikit. Baik. Makanya jangan diputus nih antara nanti Pak Bobi, tolong Pak, kalau Pak Prabowo datang, saya dengar-dengar nggak akan datang Pak, yang mau datang cuma Pak Wamenhan. Anyway, tolong Pak Bobi pertanyakan, kenapa bisa ditarik semua ke 2024, kemudian kenapa ini lahir PT TNI. Kalau dibilang nggak berhubungan, rasa-rasanya seperti pertanyaan Pak Bayu, apakah 2024 berhubungan dengan Pilpres, ya kan? Boleh dong kalau kita bertanya, namanya juga nanya gitu loh. Dan jawabnya santai aja, nggak usah pakai marah, apalagi pakai bully. Makanya saya salut sama Bu Mega. Setuju Bu Mega? Kalau pada bully, ketemu langsung. Kalau berani jangan main bully-bullyan. Ya, jadi saya menangkap nih Mbak Koni sempat diminta bertemu dengan Pak Prabowo, tapi belum sempat ketemu. Ada beberapa pertanyaan yang Mbak Koni ingin tanyakan dan berikan masukan begitu. Mudah-mudahan sih saya doakan bisa ketemu atau diwakili oleh Komisi 1 hari ini, siapapun yang mewakili, mudah-mudahan Pak Prabowo langsung, sehingga ini kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi jelas. Kan simpelnya, apakah kita harus beli, koreksi saya nih Mbak Koni ya, beli pesawat tempur F-16, jangan-jangan F-16 dalam 5 tahun ke depan sudah ada perkembangan lagi F-16-nya. Mungkin kita membelinya kira-kira nanti begitu. Nah, hal semacam ini yang sekarang publik pelan-pelan jadi mengerti mengapa sih 2,5 tahun ini jadi mesti harus segera begitu. Dan kemudian sedikit ya Pak Bayu, sedikit sebelum kita jeda Mbak Koni. Tentang pengadaan, 85 miliar tentang pengadaan, itu artinya harus diadakan. Nah, saya sudah cek semua ke luar negeri. Nggak mungkin bisa mengadakan seperti itu kalau baru. Nah, kalau bekas pun saya sudah cek. Negara-negara bisa kita prediksi, harganya kita bisa prediksi. Sekarang dunia terbuka kok, gampang banget bisa kayak gini. Jadi ya wajar-wajar aja, Kemhan memang mesti siap ditanya. Kalau nggak mau siap ditanya, jangan jadi menteri lah. Ya. Gimana sih? Jadi sehingga apa yang sebetulnya menjadi rencana tersebut dalam 2,5 tahun ini menjadi pertanyaan kita semua. Saya pengen tahu apakah Mbak Koni sudah dapat nanti bocorannya begitu. Juga Mas Bobi Komisi 1 mungkin juga sudah bertanya apa sebenarnya menjadi rencana dari Kementerian Pertahanan yang mungkin sudah didapat dalam beberapa hari terakhir. Tapi jawabnya nanti usai jeda. Tetap bersama kami.